Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami, NIM 2018-017-036 dari Padepokan 25. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar yang efektif dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Efek dari pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi, semua diwajibkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, dan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang harus dilarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, semua siswa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Tentu, pada awalnya ini tidaklah mudah, karena ini merupakan hal yang sangat baru bagi semuanya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada diri kita sendiri, namun juga terjadi pada semua negara di dunia. Tugas kita adalah untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Maka dari itu, berikut ini akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Cara yang pertama dapat dimulai dengan menentukan waktu belajar sesuai dengan jadwal sekolah. Para siswa harus menentukan waktu atau membuat schedule sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh sekolah, sehingga para siswa tidak akan lupa dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan merapikan meja belajar setelah selesai belajar. Hal ini dapat dipergunakan untuk membersihkan tempat belajar dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan, sehingga akan tetap menjaga kerapian meja belajar. Cara yang ketiga yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar setiap orang pastinya berbeda-beda, sehingga mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri sendiri dapat meningkatkan semangat dan keefektifan dalam belajar. Kemudian cara yang keempat, cari media belajar yang tepat. Selain mendapatkan materi belajar dari sekolah, selama belajar dari rumah juga tetap harus membekali diri dengan media-media belajar lain yang tepat. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua pelajaran, banyak aplikasi yang dapat diakses secara gratis saat ini. Cara yang kelima yaitu belajar dengan teman secara virtual. Pada zaman serba canggih seperti saat ini, banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Contohnya yaitu dapat melalui chat ataupun video call, sehingga meskipun belajar dari rumah, tetapi tetap bisa belajar dengan teman melalui virtual. Cara yang keenam yaitu tetap menjaga komunikasi dengan guru. Selama belajar dari rumah, para siswa juga harus tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan para guru, agar mereka tidak tertinggal informasi-informasi baru dari sekolah. Para siswa harus dapat memastikan bahwa dirinya telah masuk ke dalam grup kelas yang sudah dibuat oleh para guru. Kemudian cara yang terakhir yaitu selalu berolahraga dan tetap menjaga kesehatan. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pembelajaran, para siswa juga harus menyiapkan fisik yang baik agar tetap fit selama waktu belajar. Tetap stay di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan, karena tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita tidak akan bisa beraktivitas secara maksimal. Selain dengan cara-cara tersebut, para siswa juga harus dibekali dan ditanamkan ajaran taman siswa dalam pendidikannya. Hal ini dilakukan agar dapat membangun karakter bangsa dan dapat mengembangkan generasi muda yang berbudi pekerti luhur, tertib, damai, salam, dan bahagia. Salah satu ajaran taman siswa tersebut yaitu ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Ajaran yang pertama adalah ngandel. Ngandel adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti percaya. Artinya, pendidikan harus dapat menghantarkan seseorang pada kondisi diri yang percaya terhadap Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Yang kedua adalah kendel. Kendel merupakan sebuah istilah yang menunjukkan keberanian. Pendidikan harus dapat membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang berani, berwibawa, dan kesatria. Orang yang berpendidikan harus dapat menegakkan keberanian dan keadilan dalam kehidupannya.
Yang ketiga adalah bandel. Bandel merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan adalah orang yang tahan uji. Sehingga dalam berbagai situasi hidup yang dihadapi, seseorang tersebut harus selalu bersikap tawakal dan tidak mudah putus asa. Dan ajaran yang terakhir adalah kandel. Kandel ini merupakan sebuah istilah yang berarti tebal kepercayaan atau tebal dalam keimanannya. Artinya, pendidikan harus dapat membentuk karakter seseorang yang memiliki keimanan dan kepercayaan yang tinggi dalam kehidupannya. Untuk menunjang keefektifan belajar dari rumah, maka para siswa membutuhkan media-media pembelajaran daring. Media tersebut diantaranya, yang pertama, ada Zoom Video Communication. Zoom ini merupakan sebuah platform untuk konferensi jarak jauh via video call. Aplikasi ini memiliki fitur yang memungkinkan seseorang untuk merekam sesi konferensi video tersebut. Namun, pada akun yang berbasis gratis hanya dapat menyelenggarakan panggilan konferensi selama 40 menit saja dan maksimal hanya 100 peserta. Kemudian yang kedua ada Google Meet. Google Meet ini merupakan sebuah platform video chat di mana seseorang dapat melakukan video meeting dengan orang lain. Aplikasi ini memberikan akses untuk dapat mengobrol hingga 150 peserta. Google Meet ini dapat digunakan di komputer, tablet, dan juga ponsel. Kemudian yang ketiga ada Google Classroom. Google Classroom ini merupakan aplikasi berbasis ruang kelas yang dirancang untuk dapat menyatukan komunikasi antara guru dan siswa secara online. Di dalam aplikasi ini, seorang guru dapat membuat kelas, memposting tugas, dan melihat tugas para muridnya secara real time. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.